Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, anak-anak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Jumpa lagi dengan Pak Nur. Pada kesempatan kali ini Pak Nur akan menyampaikan kisah masih tentang serial tokoh Islam, serial ilmuwan Islam. Pada kesempatan hari ini Pak Nur akan bercerita tentang seorang dokter, tetapi ilmunya tidak hanya dalam bidang kedokteran saja. Ilmunya dalam bidang Al-Quran bisa, dalam bidang biologi, fisika, maupun astronomi. Sebelum anak-anak akan mengetahui siapakah ilmuwan muslim yang akan Pak Nur ceritakan, terlebih dahulu akan Pak Nur sampaikan beberapa kisah sebelumnya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin anak-anak masih ingat ketika sudah diimunisasi oleh dokter di puskesmas atau petugas kesehatan di puskesmas, yaitu tentang imunisasi penyakit cacar. Bersyukur anak-anak atau Pak Nur belum pernah merasakan bagaimana penyakit cacar kalau kita yang menderita. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau tubuh kita menggigil karena menderita penyakit cacar, belum yang gatal-gatal, bercak di bagian tubuh, dan bekas lukanya itu sulit disembuhkan. Tapi anak-anak, apakah anak-anak tahu sebenarnya ada seorang ilmuwan muslim yang telah berjasa, yaitu meneliti penyakit cacar, dan alhamdulillah ilmuwan tersebut bisa menemukan obat dari penyakit cacar tersebut. Mungkin anak-anak penasaran kan? Siapakah itu? Beliau adalah Ibnu Rushd, atau kita mengenalnya Ibnu Rusdi atau Ibnu Rushd. Nama beliau adalah, nama lengkapnya adalah Abu Walid Muhammad bin Rushd. Beliau lahir di Cordoba, yaitu di Andalusia. Kalau dulu Islam pernah berjaya di sana, sekarang adalah negara Spanyol. Beliau lahir pada tahun 1128 Masehi dan wafat pada usia 70 tahun, yaitu wafat pada tahun 1198. Masya Allah, dengan umurnya yang 70 tahun, Ibnu Rushd atau Ibnu Rusdi, seorang dokter, tetapi dia paham atau menguasai ilmu yang lain yang Pak Nur sebutkan. Beliau ahli dalam biologi, astronomi, fisika, lebih-lebih beliau juga paham tentang Al-Quran. Sehingga dengan profesinya yaitu seorang dokter, kemudian dia juga jago dalam bidang ilmu lainnya, Ibnu Rushd menghasilkan beberapa karya yang sangat luar biasa. Kebanyakan karya beliau adalah dalam bidang kedokteran, dalam bidang filsafat, dan ada beberapa karyanya dalam bidang ada matematika, kemudian dia juga mengarang fikih. Sehingga total karya beliau jika dijumlahkan adalah 78 judul buku sudah beliau tulis.
yaitu tadi dalam bidang filsafat, dalam bidang kedokteran yang paling banyak, dan dia juga menulis dalam ilmu agama, itu ilmu fikih, ada matematika, astronomi, dan bahkan sastra pun beliau tulis. Itu anak-anak semua seorang dokter maksudnya, dengan didukung banyak ilmu yang lainnya karena rajin belajar, sehingga seorang dokter pun berwawasan ilmu yang luas karena tidak lain karena beliau rajin belajar dan Allah sudah menakdirkan bahwa beliau adalah seorang yang jenius. Apa anak-anak yang dapat kita ambil dari hikmah cerita dari Ibnu Rusdi, seorang dokter yang dengan ilmunya bisa paham dengan ilmu yang lain? Maka kita harus rajin belajar, pantang menyerah. Apa yang dikuasai terus menerus dipelajari, dan apabila kita suka pada bidang ilmu yang lain, maka kalau kita menganggap itu positif, bisa saja kita ikut mempelajari sehingga kita menjadi orang yang cerdas wawasannya, bisa disebut sebagai seorang ilmuwan, yaitu seperti Ibnu Rusdi atau Ibnu Rusyid dengan karyanya yang fenomenal, yaitu Al-Kulliyat fi At-Tib, yang artinya adalah hal-hal yang umum tentang ilmu pengobatan, diterbitkan pada tahun 1255. Anak-anak semua, itu yang Pak Nur ceritakan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat bagi kita semua untuk belajar lebih giat lagi dalam bidang ilmu yang kita geluti dan bidang-bidang ilmu lain yang bermanfaat, sehingga nanti anak-anak termotivasi untuk belajar di tingkat SMP, SMA, kemudian kuliah, sehingga ada anak-anak dari SDIT Arahan Bantul menjadi seorang ilmuwan. Salam untuk semangat belajar. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Banyak salam, mohon maaf. Pak Nur akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Sicera, Simak cerita Ramadan SDIT Ar-Raihan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1442 Hijriah. Semakin sehat, semakin bahagia di bulan penuh berkah. jangan lupa like. Subscribe. And share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.